Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati pimpinan pesantren modern Ummul Qura Al-Islami Kiai Al-Haj Helmi Abdul Mubin LC. Yang sama-sama saya hormati para jajaran direksi. Yang sama-sama saya hormati jajaran asatiz dan ustadzat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'amin la tuhsa wa subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa wa arraja bihi bi subhati jibril al amin ila as-samawatil ula. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi nujumid duja wat tabi'ina wat tabi'ihim ila yaumil jazail kubra. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat yang tak terukur, sampai-sampai ada yang di belakang tidur mendengkur, tapi kita tidak lupa untuk mengucapkan syukur. Salawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Sebetulnya sudah banyak yang disampaikan oleh Ustadz dan Ukhti Ahi sebelumnya. Mungkin saya hanya menyampaikan sedikit saja, boleh ya? Tapi sebelum saya menyampaikan yang selanjutnya, boleh gak kita sholawatan bareng-bareng? Ikutin ya. Salli wa sallim daiman ala ahmada. Salli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Ahi yang di belakang memang tidak terlihat tampan, Ustadz yang di depan gagah kuat menawan. Sabar, belum selesai. Putri mau Putri? Salli wa sallim daiman ala ahmada. Salli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Uhti yang di samping memang tidak skincarean, ustazah yang di depan buat jantung deg-degan. Iri gak? Ahi uhti kalau mau terlihat menawan, ayo pasang kuping, saya kasih 3 saran. Mau tahu? Yang pertama itu bukan skincarean, yaitu sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Yang kedua itu dekatkan dengan Al-Quran, mari sama-sama kita jauhi itu ayam. Yang ketiga itu, bener gak? Kalau mau terlihat menawan, dekatkan Al-Quran, yang ayang di samping hilangin dulu. Yang ketiga Ukti, Ahi, yang ketiga kalau mau terlihat menawan, dengarkan acara dari pembukaan sampai penutupan. Siap?
Siap. Jadi kalau mau terlihat menawan, ikutin 3 saran saya. Jangan dulu skincarean, tapi lakukan waktu yang sholat 5 waktu itu. Hadirin rahimakumullah. Aduh, ngos-ngosan saya. 1400 tahun yang lalu telah terjadi kejadian yang sangat spektakuler. Kenapa disebut spektakuler? Karena pada saat itu ada seorang hamba yang diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, menuju langit pertama, kedua, ketiga sampai ke-7, menuju Sidratul Muntaha, berdialog dengan Allah. Kedengarannya mah biasa aja, nggak ada spektakulernya. Tapi kenapa dibilang spektakuler? Hadirin, kita harus tahu semuanya. Jarak dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa itu bukan jarak yang dekat, bukan dengan waktu yang singkat, tapi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu butuh waktu 1 bulan. Itu pun pakai kuda VVIP. Zaman dulu nggak ada Alphard, zaman dulu adanya kuda VVIP. Itu pun kalau kita pakai kuda VVIP waktunya 1 bulan. Tapi Nabi mengisahkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya lailam. Ayat mengatakan lailam, cuman sebagian malam aja. Gak ada yang percaya. Siapa yang mau percaya? Gak masuk akal. Abu Jahal sampai bilang, gila nih Muhammad, masa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pagi lagi udah ada di Masjidil Haram? Kan gila, gak masuk akal. Tapi mereka lupa, kita lupa. Isra Mi'raj bukan keinginan Nabi Muhammad, tapi Isra Mi'raj keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilal akhir ayat, saya nggak hafal, lupa ayatnya. Lanjutin aja lah ya yang tadi ya. Kita lihat artinya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kita lihat, kita garis bawahi, memperjalankan. Apa artinya? Memperjalankan itu artinya Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres. Nabi Muhammad bukan jalan, tapi Allah yang memperjalankan. Nah, kenapa itu ada Isra Mi'raj? Kenapa nih kita sekarang mengingatkan Isra Mi'raj? Setiap tahun, tepatnya di bulan Rajab, pasti selalu kita ingatkan Isra Mi'raj. Pada saat itu, kenapa ada Isra Mi'raj? Ada 2 pertanyaan nih teman-teman. Yang pertama, kenapa sih ada Isra Mi'raj? Ayo kalau mau terlihat menawan, dengarkan dari awal sampai penutupan. Karena jarang-jarang yang khutbah kayak gini nih. Ini jarang banget nih. Ayo saya lanjut ya. Kenapa ada Isra Mi'raj? Kenapa Nabi yang diisrokan? Kita tahu semuanya teman-teman. Kita belajar di History of Islam. Pada saat itu ada 1 tahun yang Nabi Muhammad berikan nama itu tahun duka cita. Kenapa? Karena pada saat itu orang yang mencintai dan dicintai Nabi Muhammad meninggal dunia. Siapa beliau? Siapa yang meninggalkan Nabi? Yaitu pamannya dengan istri beliau, Sayyidah Khadijah dan Sayyidina Abdul Muthalib. Betapa terpuruknya beliau, betapa sedihnya beliau. Kalau kita ditinggalin sama ayang, Allah biasa aja, sebulan dapat yang baru. Tapi Nabi Muhammad, begitu sedihnya beliau, begitu terpuruknya beliau. Pada saat itulah Allah memerintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, panggillah kekasihku, aku ingin menghiburnya. Dan disitulah kejadian Isra Mi'raj. Ada pertanyaan lagi, kenapa Isra Mi'raj itu, kenapa Nabi Muhammad harus ke Masjidil Haram dan ke Masjidil Aqsa baru ke atas? Kenapa nggak langsung dari Masjidil Haram ke atas saja? Kan ribet, muter-muter keliling-keliling. Kita lihat ayat yang selanjutnya. Allah berfirman, linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan kebesaran-kebesaran kami. Apa yang Allah tunjukkan ketika perjalanan Nabi Muhammad?
Nabi Muhammad melihat seorang petani yang sedang menanam biji, dan ajaibnya biji itu langsung tumbuh. Setelah tumbuh lagi menjadi buah. Setelah buahnya dipetik, tumbuh lagi menjadi buah, dan begitu seterusnya. Nabi Muhammad nanya ke malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa nih?" Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, inilah umatmu yang dulunya selalu memberikan sedekah anak yatim, yang selalu memberikan makan orang miskin, yang selalu bersedekah kepada siapapun." Singkat cerita, karena banyak banget nih keajaiban yang Nabi Muhammad lihat, kita singkat aja karena ini udah waktu makan jam siang. Jadi harus cepat-cepat ya. Selanjutnya Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril ke langit pertama, kedua, menuju Sidratul Muntaha, menuju Mustawa. Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, masuklah. Hanya kau yang diizinkan. Temani aku Jibril," kata Nabi Muhammad. Kata malaikat Jibril, "Tidak Muhammad, aku tidak diizinkan. Masuklah engkau." Wah, ketika Nabi Muhammad masuk ke Mustawa, terdengar salam Allah, "Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Nabi Muhammad menjawab, "Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin." Itu bacaan kita ketika tahiyat. Itu tandanya salat adalah dialog antara hamba dengan Tuhannya. Jadi kalau kita salat jangan cepat-cepat. Sholli pada Allahu Akbar, Allahu Akbar, atahiyat, assalamualaikum, assalamualaikum. Gak boleh. Di mana dialognya? Kita nih, saya ngobrol sama santri, ngobrol, itu dialog. Kalau saya ngobrol, kalian ngobrol, itu namanya ribut. Kayak kita nih sekarang, saya ngobrol situ, ngobrol sini, ngobrol, ya ribut namanya. Katanya mau menawan tapi ngajak ribut. Orang yang menawan mah anggun, gak ada yang maju ke depan, maju ke samping. Itu pelor namanya. Selanjutnya hadirin, aduh kan jadi lupa. Kalau saya udah bikin nih semalam, udah latihan. Selanjutnya hadirin, ketika ya tepuk tangan. Telat ustazah. Dari tadi harusnya. Lanjut ya. Nggak ada yang tepuk tangan lagi nih. Nggak ada. Hadirin rahimakumullah. Udah? Bisa dilanjut? Ini Ustaz tolong dong yang di belakang ngeliatin mulu, kan saya jadi deg-degan. Enggak bercanda. Hadirin rahimakumullah. Sampai mana tadi? Ya saya lupa, lagian diliatin mulu. Hadirin rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad mendapatkan salam dari Allah, Allah bilang kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, akan aku berikan amalan kepadamu yang tidak pernah aku berikan kepada orang-orang sebelummu." Apa itu? Salat 50 waktu satu hari. Waduh, gimana itu ceritanya? 50 waktu satu hari, gimana nggak deg-degan? Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad orang yang patuh, Nabi Muhammad turun ketemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, "Apa Muhammad oleh-oleh yang Allah berikan untuk umatmu?" "Alhamdulillah, Allah memberikan aku 50 waktu sholat dalam satu hari." Aduh Muhammad, umatmu untuk kici-kici, gak akan sanggup. Minta ke atas, minta keringanan kepada Allah. Balik lagi Nabi Muhammad ke atas, dikurangi oleh Allah. Berapa Muhammad? Allah kurangi 5. Naik lagi Muhammad, naik bolak-balik kayak roller coaster tuh, bolak-balik. Setelah itu finalnya Nabi Muhammad dapat 5. Kata Nabi Musa, "Berapa Muhammad?" 5. Naik lagi ke atas Muhammad, "Umatmu gak akan sanggup." Tapi dengan cerdas Nabi Muhammad menjawab, "Aduh, kalau saya naik lagi ke atas, setiap saya naik Allah turunkan, Allah kurangi 5, Allah kurangi 5. Sekarang sisanya 5. Kalau saya ke atas, apa yang harus saya bawa?" Begitu cerdasnya Nabi Muhammad menjawab. Apa kata Nabi Musa? "Baiklah Muhammad, kita lihat nanti." Dan ternyata betul.
Kita dikasih 5 waktu saja sudah lalai. Baru mau sholat ada chat. Baru mau sholat nanti dulu dah. Baru mau sholat nanti dulu dah. Dan akhirnya nggak bakal jadi-jadi tuh sholat. Bayangkan kalau 50 waktu. Kita nggak bisa scroll TikTok. Kita nggak bisa buka Instagram. Kita nggak bisa live TikTok. Kita nggak bisa chattingan sama yang di samping. Bayangkan kalau 50 waktu. Nggak akan bisa. Begitu mulianya Nabi Muhammad, akhirnya Nabi Muhammad turun. Sudah sampai Masjidil Haram. Nabi Muhammad mengumpulkan orang-orang Arab. Kata Nabi Muhammad, ayuhan nas, aku baru datang nih dari Masjidil Aqsa. Wih, nggak ada yang percaya. Sampai Abu Jahal tuh pidato ngumpulin orang-orang Arab. Wahai saudara-saudaraku, wahai penduduk Arab, inikah Muhammad yang kau percaya? Dia itu pembohong. Masa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa subuhnya udah di sini lagi? Jangan percaya, dia mah bohong. Sama kayak kita. Ketika kita dinasehati untuk sholat, ketika kita diperintahkan untuk sholat, ketika bagian ibadah sudah treng. Alah nanti aja. Nunggu qomat, alah nanti aja. Nunggu takbir, alah nanti aja. Nunggu salam, alah nanti aja nunggu disolatin, kan gitu. Nggak boleh. Jangan sampai kita menyepelekan sholat. Yang 50 waktu udah Allah kurangin. Masa yang 5 waktu mau kita sia-siain? Hadirin rahimakumullah, dari sepenggal kisah Isra Mi'raj bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya pada saat Nabi Muhammad merasakan duka cinta yang amat mendalam, pada saat Nabi Muhammad merasakan sedih yang amat mendalam, Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad untuk puasa. Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad untuk zakat. Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad untuk berhaji. Tapi apa? Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk sholat. Yang kita ambil apa? Jadi ketika kita sedih, ketika kita gundah gulana, ketika kita resah, ketika kita mendapatkan masalah, jalan satu-satunya itu hanya sholat. Nunduk kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Betapa pentingnya sholat, sampai semua rukun Islam itu ada dalam sholat. Di dalam sholat kita bersyahadat, di dalam sholat kita berpuasa. Karena di dalam sholat, karena ketika sholat kita tidak boleh makan dan minum. Ada yang pas sholat makan permen? Ada, biar mulutnya nggak bau. Di dalam sholat juga kita berzakat. Apa? Kita menzakatkan waktu kita yang seharusnya kita pakai untuk hal yang lain, kita gunakan untuk sholat. Di dalam sholat kita juga berhaji karena sama-sama menghadap Ka'bah. Hadirin, begitu banyak peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj yang bisa kita ambil kisahnya, yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran kita untuk kemudian harinya. Oleh karena itu hadirin, mari sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ilallah, dekatkan diri kita agar kita selalu dibersamai oleh Allah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Dadah dulu dong. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti kalau ada acara undang-undang ya. Ya enggak? Syukran kasiran. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Bukan saya munafik, tapi saya memang cantik. Terima kasih untuk atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.